Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan video review dari hasil diskusi kelompok 9. Hari ini kita bahas sedikit, tapi mohon maaf karena saya sedang agak flu dan sakit tenggorokan, jadi mungkin suaranya agak kurang jelas. Mohon maaf, tapi semoga video ini tetap bisa membantu Anda ya. Semoga tetap bisa terdengar. Langsung saya mulai dari pertanyaan pertama, Mahfuzoh binti Zulaikhoh. Dalam makalah dijelaskan bahwa Descartes menerima kritikan yang menganggap bahwa metode Descartes disebut matematika umum bertolak belakang dengan pernyataan sendiri, yakni bukan suatu metode pasti. Bagaimana sikap Descartes dalam menjelaskan hal tersebut? Jadi ini yang ditanya sikap Descartes, saya nggak tahu ya, karena waktu itu saya belum lahir ketika Descartes bersikap. Jadi ini silakan ditanyakan kepada kelompok yang bersangkutan. Ini pemateri sudah menjawab, sama jawabannya mungkin gitu ya. Mungkin seperti itu, kita semua tidak ada yang tahu. Kita terima jawaban dari pemateri karena pemateri menuliskan kalimat dalam makalah yang menyebutkan cerita tentang Descartes ini adalah ide dari si pemateri. Jadi saya tidak menambahkan jawaban di sini ya. Terima kasih. Next, pertanyaan dari Ilham Zuhdi. Dalam perjalanannya, matematika mempunyai banyak sudut pandang. Menurut Browser, nah ini sudah dijawab tapi ya, bukan Browser tapi Brower. Menurut pemateri, matematika dapat diselesaikan dengan intuisi. Dari sini muncul sebuah pertanyaan, apa dan bagaimana yang disebut dengan matematika intuisi? Di sini saya melihat jawaban dari kelompok 9. Gini mas, intuisi itu bukan matematikanya, tapi intuisi itu salah satu aliran filsafat. Betul, intuisi itu cara mengembangkan matematika. Brouwer ini kan kaum intuisionis yang mengembangkan matematika dengan intuisionisme, sehingga menurut Brouwer itu matematik itu bisa ditelaah dengan intuisi gitu maksudnya. Jadi nggak ada istilah matematika intuisi, nggak ada ya. Cuman memang dalam mengecek kebenaran dalam matematik atau dalam mengembangkan matematik, dalam mempelajari matematik itu salah satunya kita bisa memanfaatkan intuisi. Kalau nggak tahu arti intuisi, cari di Google dulu ya definisi intuisi. Tapi tentu tidak satu-satunya. Jadi intuisi itu ya hanya salah satu saja. Lainnya bagaimana? Banyak. Makanya di sini disebutkan sebagai ya intuisi itu salah satu aliran filsafat, bukan satu-satunya gitu, bukan yang paling benar juga. Jadi ya ini sebagai salah satu tambahan saja gitu ya. Brouwer itu berpendapat matematika itu salah satunya dapat diselesaikan dengan intuisi. Jadi jawaban kelompok penyaji sebenarnya sudah benar ya, bukan matematika intuisi gitu. Terima kasih pertanyaannya Zuhdi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Hesti. Di dalam makalah dijelaskan ada 4 macam kegiatan matematika: formal murni, formal terapan, informal murni, informal terapan. Kalau Anda browsing atau baca-baca barangkali ya, termasuk matematika yang formal murni itu yang membahas tentang matematika yang paling formal, teoremanya, aksiomanya, strukturnya di dalamnya, aljabarnya, grupnya. Anda sudah dapat struktur aljabar belum ya? Sudah kan ya mestinya. Jadi membahas sistemnya di dalamnya matematika itu sendiri, itu formal murni. Formal terapan itu artinya matematika formal yang sudah dipakai di terapan, kayak komputasi, statistik, itu sebenarnya mungkin masuk di formal terapan. Bahasa pemrograman itu sebenarnya bahasa formal ya, tapi sudah dipakai penerapan gitu ya. Kemudian kalau informal murni berarti mungkin ini adalah matematika yang dipakai di sekolah. Jadi matematika yang dipakai di sekolah itu sudah matematika yang penyesuaian, karena biasanya didekatkan dengan bahasa yang lebih mudah, jadi nggak selalu pure memakai definisi yang asli. Termasuk juga kalau di sekolah itu biasanya kan kadang kalau kayak tingkat yang lebih rendah, biasanya itu kita membantu dengan menggunakan media pembelajaran atau alat peraga dan seterusnya gitu. Kalau informal terapan berarti yang biasanya kita pakai di kehidupan sehari-hari, hitung-menghitung dan macam-macam
gitu ya. Terima kasih tambahannya, jawaban dari teman-teman. Selanjutnya pertanyaan dari Ainun Nazia. Dalam makalah dijelaskan bahwa nilai estetik matematika bergantung individu, tergantung apa individu tersebut suka atau benci. Menurut pendapat Anda, mengapa tetap ada ini tentang pembahasan tentang estetika ini cukup banyak ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan estetika matematika. Menurut pendapat Anda, mengapa tetap ada mata pelajaran seperti matematika wajib, di mana setiap siswa diwajibkan menguasai materi dan harus punya standar hasil belajar yang telah ditentukan oleh pengajar? Jika tidak sesuai, maka kita anggap siswa tersebut kurang. Padahal kita tahu kalau tidak semua orang suka belajar matematika. Bukankah seharusnya kita membiarkan siswa untuk belajar sesuai dengan apa yang disukai sebagai potensi, agar dia bisa menemukan nilai estetik dari mata pelajaran yang disukai? Terima kasih pertanyaannya, Ainun. Yang harus saya luruskan di sini adalah kurikulum itu dirancang oleh pemerintah sudah dengan proporsi yang dianggap paling sesuai, gitu ya. Paling sesuai itu yang kriterianya seperti apa? Macam-macam. Bisa jadi supaya negara kita, pelajaran Indonesia diisi kurikulum seperti sekarang ini supaya negara kita tidak tertinggal dengan negara lain, gitu. Barangkali ada yang membandingkan, kok di negara yang lain itu kurikulumnya sedikit, kita kok banyak, gitu ya. Barangkali bisa jadi karena pendidikan mereka kualitasnya sudah naik dulu, jadi mereka pendidikan kualitasnya sudah bagus mulai dari basic. Lah kita mengejar ketertinggalan, gitu, sehingga kurikulum kita agak sedikit lebih banyak. Kemudian kenapa siswa itu harus belajar ini dan belajar itu, harus diwajibkan ini dan diwajibkan itu? Hal itu sebenarnya adalah pertimbangan yang didasari oleh sebuah skill yang sebenarnya memang harus dikuasai oleh seluruh anak Indonesia, gitu. Jadi standar itu kayak misalkan kenapa tetap ada matematika wajib, karena memang matematika wajib itu adalah kemampuan matematika basic yang memang sudah semestinya dikuasai oleh anak yang lulus taraf SMA atau high school. Dan sebenarnya ini pun sama, jadi level yang harus dikuasai itu sama dengan yang di Korea, yang di Cina, yang di Jepang, yang di semuanya. Jadi ketika mereka itu lulus SMA, mereka juga harus menguasai skill ini, gitu. Kenapa tetap harus diberikan? Karena kalau kita nanti melangkah ke misalkan lulusan dari negara kita, lulusan high school atau SMA dari negara kita, bersaing di tingkat global, nggak akan mampu kalau nggak diberikan, gitu. Semua, jadi ini semua sebenarnya sudah level yang paling standar, gitu, yang paling standar. Jadi kalau kenapa kok harus disajikan kewajib? Karena memang semestinya tingkat usia itu dengan tingkat kecerdasan itu sebenarnya harus sudah mampu, gitu loh. Kenapa kemudian masih banyak anak Indonesia yang kesulitan? Banyak sekali sebabnya. Bisa jadi karena sumber daya, bisa jadi karena cara mengajar gurunya, bisa jadi karena memang disiplin belajarnya di Indonesia itu masih kurang, kemampuan literasinya kurang, dan seterusnya. Dan kita tidak perlu menyalahkan yang kurikulumnya, gitu. Yang harus kita benahi adalah bagaimana cara kita mengejar itu, gitu loh. Kalau seluruh anak di dunia wajib mempelajari materi yang sama dan mereka bisa, kenapa kita tidak, kan gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita perlu koreksi bukan kurikulumnya, kenapa wajib ini harus ada, tapi bagaimana caranya supaya materi matematika wajib ini menjadi materi yang sama-sama dikuasai oleh seluruh anak Indonesia dengan cara yang menyenangkan, dengan mereka sudah tahu bahwa oh ini sebenarnya ada estetikanya, gitu ya. Jadi bukan permasalahannya bukan kenapa masih ada matematika wajib tetap akan ada, karena dia adalah skill basic yang memang harus dikuasai oleh siswa di level itu, gitu. Kita tidak perlu menggugat itu, yang perlu kita benahi diri kita sebagai guru nanti bagaimana cara menyampaikannya, gitu.
Seperti itu ya tambahan dari saya. Ini kayaknya sering deh saya ulang jawaban-jawaban ini di video-video yang sebelumnya, sering saya ulang. Daripada kita menyalahkan kurikulum, daripada kita menyalahkan kualitas, daripada kita menyalahkan SDM, daripada kita menyalahkan materi, mending kita perbaiki diri kita gitu ya. Bagaimana supaya besok bisa mengajar dengan menyenangkan tanpa beban, dan bagaimana cara kita bisa menunjukkan bahwa matematika itu estetik gitu ya. Tapi terima kasih pertanyaannya Ainun. Kemudian selanjutnya dari Laili Habibah, tindakan apa yang dilakukan Descartes sampai dia membuat kesalahan, yaitu membuka ruang hasilnya idealisme ekstremis dan seterusnya. Ini silakan dijawab oleh pemateri ya, saya tidak menambahkan karena saya tidak punya rujukan bagian ini, atau mungkin saya skip yang baca bagian ini, jadi saya skip tanggapan untuk yang ini. Next. Sorry, karena saya memang tidak suka menanggapi yang bagaimana sikap Descartes atau apa gitu. Ya itu mungkin bisa dibaca di rujukan, tapi saya tidak menambahkan karena saya tidak, saya nggak bisa tahu ya gimana Descartes menyikapi atau bagaimana cara pikirnya Descartes saat itu gitu. Mungkin karena saya kurang membaca. David Alif, bagaimana cara kita sebagai calon guru matematika muslim? Kenapa harus bawa muslim segala? Kok rasis sekali? Bagaimana cara kita sebagai calon guru matematika muslim? Oke lah, nggak usah bawa muslim, guru matematika aja udah. Menyampaikan keindahan matematika agar siswa termotivasi untuk belajar matematika. David sepertinya belum melihat video-video yang sebelumnya. Mungkin saya sudah sering kali membahas tentang ini sebenarnya di video yang sebelumnya, bahwa kalau kita mau menunjukkan matematika, kemegahannya, keindahannya, dan bagaimana caranya supaya kita itu mengajar matematika itu lebih mudah, adalah salah satunya dengan menunjukkan bahwa sebenarnya matematika itu dekat dengan kita. Setiap yang kita amati, setiap yang kita lakukan, setiap benda yang dekat dengan kita, semuanya mengandung matematika. Maka ketika Anda mengajarkan tentang Pitagoras, ketika Anda mengajarkan tentang pola bilangan, barisan dan deret, ya jangan hanya menyajikan angka-angka. Pastikan untuk selalu melihat di sekitar kita ini apa yang berkaitan dengan barisan dan deret, dengan kesebangunan gitu. Ngomongin kesebangunan dikasihnya teori aja, pakai definisi formal. Siswa ya bingung, coba diminta mengamati atapnya sekolah dengan bentuk apa, Jadi mereka merasa matematika itu dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selipkan juga unsur-unsur matematika yang indah, estetik. Misalkan Anda bisa lihat ya yang dulu saya jelaskan tentang golden ratio, salah satunya contohnya seperti itu. Pernah lihat kubah masjid, bagaimana caranya memasang keramik di kubah masjid sehingga dia bisa tetap berpola, tetapi ubinnya kan persegi, tapi kubahnya kan tidak persegi. Bagaimana caranya supaya tetap indah? Nah, pernah diajak mengamati enggak? Yang kayak gitu-gitu yang kita ajarkan ya. Ini saya kayaknya sering sudah bahas di sebelum-sebelumnya. Dan gak usah bawa-bawa muslim. Emang kalau gak muslim gak perlu menyampaikan keindahan matematika? Tetap perlu ya. Nanti yang lainnya, kalau Anda masih mencari, kalau yang dimaksud adalah bagaimana kaitan matematika dengan Islam, nanti ada mata kuliahnya sendiri, matematika dan Islam. Anda nanti akan temui di sana bagaimana mengkaitkan antara isi Al-Quran dengan matematika atau ajaran matematika yang terdapat di dalam Al-Quran. Nanti ada juga ya di sana. Saya tidak bahas lebih banyak karena nanti akan ada pembahasannya sendiri, tapi sudah ditambahi teman-teman. Terima kasih gitu ya, browsing. Next, Nurman Abu Solihin. Di makalah dijelaskan, Descartes sangat yakin terhadap matematika, memandang matematika sebagai pengetahuan tertinggi. Ia pun berkeyakinan pengetahuan hidup manusia mesti dari jalur matematis. Pertanyaan saya, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang budaya melalui jalur matematis? Oke, di sini ada yang menjawab tentang etnomatematik. Jadi ya, kalau mau cari-cari tahu, etnomatematik itu sebenarnya matematika yang berkaitan dengan budaya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang budaya melalui jalur matematis, ini kayaknya agak rumit
Jadi bukan pengetahuan tentang budaya melalui jalur matematis, tapi bagaimana sebenarnya budaya itu juga memuat unsur-unsur matematis gitu. Atau itu matematis tuh kayak gitu. Atau misalkan kalau kita telah pengetahuan, misalkan cara memperoleh pengetahuan tentang budaya melalui jalur matematis, misalkan kalau orang dulu biasanya masih ingat ya, beberapa suku tuh kalau bulan apa gitu sudah mereka mengamati bahwa setiap bulan apa gitu laut bergejolak, misalkan yang dekat laut ya, laut bergejolak, kemudian seringkali terjadi ombak besar misalkan, sehingga kemudian mereka mengamati, oh berarti kalau bulan-bulan seperti ini gitu, kita perlu mengadakan suatu upacara puji syukur lah kasarnya, upacara puji syukur. Nah berarti mereka sebenarnya sudah mengamati, oh kalau bulan-bulan sekian dengan perhitungan sekian ini, cuaca seperti ini, dengan perhitungan seperti ini, nyampe nih kita tanggal sekian akan mengadakan upacara bla 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 gitu. Itu sebenarnya sama sih, masyarakat mengembangkan budaya dengan sebenarnya dari filosofi awalnya dari perhitungan matematis juga gitu. Mungkin itu yang bisa saya dekatkan ya, kalau pertanyaannya yang dimau seperti ini. Tapi kalau ngomongin tentang kaitan antara budaya dengan matematika, ya Anda bisa baca lebih banyak di Ethnomathematics ya, Ethnomathematics gitu. Terima kasih pertanyaannya, Norman. Next, Mufidatul Lutfiana. Matematika tidak menerima generalisasi berdasarkan pengamatan atau eksperimen. Maksud dari pernyataan tersebut bagaimana ya? Sedangkan di atas dijelaskan bahwasanya penalaran merupakan suatu proses berpikir dengan langkah-langkah tertentu berdasarkan pengamatan indrawi. Bukankah matematika erat kaitannya dengan penalaran? Tapi bagaimana? Tapi mengapa ada perbedaan antara kedua pernyataan tersebut? Tolong dijelaskan. Jadi gini, maksudnya matematika tidak menerima generalisasi berdasarkan pengamatan atau eksperimen itu artinya matematika itu tidak menerima sebuah kesimpulan, penarikan kesimpulan hanya dari pengamatan atau eksperimen, karena bukan sifatnya matematik. Masih ingat ya bahwa matematik itu sifatnya adalah deduktif, bukan induktif. Kalau induktif itu berarti dia dari serangkaian eksperimen atau serangkaian pengamatan kemudian diperoleh kesimpulan. Sedangkan di matematik itu tidak demikian. Kita memperoleh suatu kesimpulan itu bukan berdasarkan dari pengamatan-pengamatan atau eksperimen-eksperimen, tapi melalui proses deduktif. Nanti ada nih pertanyaan selanjutnya, kesekian ya, saya lupa ke berapa. Nanti ada yang tadi membahas aksiomatik sama deduktif hipotetik itu. Nah, nanti ada di sana. Saya lanjutkan penjelasannya nanti di sana ya. Sehingga kemudian kalau dikaitkan di atasnya ada pernyataan penalaran merupakan suatu proses berpikir dengan langkah-langkah tertentu berdasarkan pengamatan indrawi. Ini tidak selalu menggunakan pengamatan indrawi, tapi sebenarnya penalaran itu poin utamanya, titik utamanya adalah ini proses berpikirnya. Proses berpikir itu penalaran dan ada langkah-langkahnya. Jadi ketika orang menalar sesuatu itu pasti ada step-stepnya yang berjalan dalam pikirannya. Sebenarnya poin utamanya di situ, bukan bagian pengamatannya ya. Jadi kalau pertanyaan ini yang saya garis bawahi adalah ini, matematika memang tidak menerima generalisasi hanya dari pengamatan atau eksperimen saja. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan sesuatu hanya dari pengamatan. Misal, saya mengamati bahwa misal saya mengamati bilangan 12 habis dibagi 4, bilangan 48 habis dibagi 4, bilangan 60 juga habis dibagi 4. Kemudian saya simpulkan, padahal tadi kan 12, 48, 60 kan semua bilangan genap. Saya mengamati 3 benda ini. 12 habis dibagi 4,
48 habis dibagi 4, 60 habis dibagi 4. Padahal 12, 48, 60 adalah bilangan genap. Jadi semuanya kan punya kesamaan sifat bilangan genap. Kemudian saya menyimpulkan, oh semua bilangan genap berarti habis dibagi 4. Nah, salah kan? Salah toh? Karena kan ada bilangan genap yang gak habis dibagi 4, 10 misalkan, ya kan? Nah, yang kayak begitu itu yang maksudnya bahwa matematika itu tidak menerima generalisasi berdasarkan pengamatan saja gitu, atau eksperimen gitu. Beda sama fisika atau kimia gitu-gitu ya. Itu maksudnya. Nanti akan saya lanjut penjelasan di pertanyaan selanjutnya yang ada kaitannya tadi. Nah, ini betul. Pertanyaannya Qoriatul Fadilah, Dalam makalah terdapat pernyataan metode khusus dalam matematika kini lazim dikenal dengan axiomatic method atau hypothetical deductive method. Apa ada keterkaitan antara axiomatic method dan hypothetical deductive method? Jelas ada. Monggo ya, kalau tidak tahu artinya atau tidak paham, monggo googling dulu sebentar, apa sih metode axiomatic dan apa sih metode hypothetic deduktif. Ada kaitannya ya kalau di matematik. Metode axiomatic itu artinya pengambilan keputusan atau pengecekan kevalidan atau pengecekan kebenaran dengan menggunakan metode-metode aksiomatik. Jadi memanfaatkan aksioma-aksioma yang ada di dalam matematika. Jadi aksioma-aksioma itu sudah dirumuskan terlebih dahulu dan kemudian aksioma-aksioma ini akan digunakan untuk selanjutnya membuktikan teorema-teorema lebih lanjut atau merumuskan teorema-teorema yang selanjutnya gitu. Jadi metode aksiomatik itu berdasarkan aksioma-aksioma. Hypothetical deductive method itu artinya metode pembuktian dengan hipotesis yang deduktif. Artinya apa? Metode hipotesis deduktif itu artinya begini, kita menduga dulu di depan. Jadi dugaannya di depan itu pakai metode yang deduktif. Jadi yang depan itu sudah kita asumsikan benar. Kemudian kita spesifikkan ke belakang. Jadi kalau sudah di depan benar, maka belakangnya juga otomatis akan benar gitu. Yang di depan benar itu contohnya bagaimana? Yang di depan benar itu misalkan definisi itu kita anggap benar, aksioma itu juga kita anggap benar. Nah, aksioma sama definisi ini kita pakai untuk membuktikan yang belakang gitu. Jadi karena yang di depan awalnya sudah benar, maka kalau selama kita ikut jalur pembuktian yang benar, kayak kita dulu yang di semester 1, selama kita ikut jalur pembuktian yang benar, maka kesimpulan akhir juga akan tetap benar. Itu namanya metode hipotetik deduktif. Beda sama metode induktif yang dianut oleh ilmu yang lain atau yang digunakan sebagai prinsip yang lain, misalkan kayak biologi atau fisika. Karena metode hipotetis induktif itu artinya mereka hipotesisnya di depan itu hanya berupa dugaan, belum benar, belum diperoleh suatu kebenaran. Jadi kesimpulannya mereka nanti akan diperoleh di belakang. Jadi mereka melakukan eksperimen, baru kemudian akan nyampe kesimpulan yang benar di belakang gitu ya. Kalau misalkan masih kurang jelas, ini kayaknya dulu sudah pernah saya bahas di awal dulu. Nanti kalau misalkan masih ada kurang benar, jadi kalau kurang benar silahkan tanya ya. Silahkan browsing atau tambah dari buku yang lain. Ada banyak ya. Kalau di buku ini juga banyak buku-buku metode penelitian. Nanti Anda kalau sudah semester berapa ya? 4 atau 5 ada metodologi penelitian, nanti di situ juga ada. Gitu ya. Next, di dalam makalah disampaikan bahwa matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini, matematika itu menyimbolkan bahasa sederhana yang sebenarnya ingin kita ungkapkan. Jadi kalau ada pernyataan yang rumit sekali, sebenarnya matematika bisa menyederhanakannya gitu. Nah, menyederhanakannya bisa dengan menggunakan prinsip-prinsip logika atau bisa juga dengan dilambangkan menggunakan simbol atau menggunakan pemisalan gitu. Jadi sebenarnya dia kalimat bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Itu artinya sebenarnya matematika ini ya berupa bahasa kalau dia dituliskan secara runtut dalam bentuk prinsip yang dulu kita pernah pelajari di logika itu. Kalau dimisalkan kemudian disederhanakan menggunakan operasi yang benar, sebenarnya
matematika ini juga logika yang kemarin Anda pelajari itu sebenarnya juga bahasa gitu. Lambang seperti apa ya? Lambang itu ya ini sih istilah definisi dari si pengarang kalimat aja, entah kelompok penyaji atau entah buku yang dirujuk gitu ya. Kalau sederhananya seperti yang barusan saya jelaskan gitu ya, nggak usah meribetkan sesuatu yang hanya karena kalimatnya gitu maksudnya ya. Intinya matematika itu ya bahasa yang menyimbolkan apa yang kita sampaikan tapi dengan bahasa yang matematis gitu ya, pakai lambang atau simbol yang lebih sederhana. Dari Wiwi Ika Mujiati, bagaimana cara pendidik menggambarkan atau menunjukkan nilai estetika matematika dengan tujuan agar siswa keluar dari masuk dalam gitu. Gimana kok keluar dalam zona matematika itu susah dan belum mencintai matematika. Sudah saya jawab tadi ya, gurunya. Ayo kita yang berjuang ya, kita yang berjuang. Maka mengajarnya jangan mau yang setengah-setengah, jangan asal ngajar, jangan asal menyajikan materi. Besok Anda semester 5-6 akan mengingat kata-kata saya. Ketika Anda sudah nanti akan terjun ke lapangan, Anda akan berjuang bagaimana menyajikan materi matematika itu supaya tidak hanya mudah tapi juga indah dan menyenangkan gitu. Kalau ditanya caranya, satu, yang paling sering saya ajarkan adalah banyak-banyak membaca. Banyak-banyak membaca apa? Membaca source tentang rencana belajarnya guru. Bandingkan, oh guru A itu RPW-nya begini, oh guru B itu kalau mengajarkan ini tuh begini, oh guru C itu kalau mengajarkan materi ini tuh begini strateginya. Amati, pilih mana yang paling benar. Semakin banyak Anda membaca, semakin banyak Anda mengamati, melihat video, Anda akan lebih banyak sumber. Browsing, banyakin sumber, banyakin browsing. Jadi Anda harus punya ketahanan. Kalau mau cari yang bagus, Anda harus punya ketahanan. Cari source bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Bagaimana cara mengajarkan tentang perkalian, misalkan sesederhana itu. Kalau Anda riset itu bisa sampai panjang. Ada banyak cara menyenangkan. Sayangnya, yang sering kali terjadi adalah guru itu hanya sekedar mengajar. Dan biarpun saya sudah sering menyampaikan seperti ini di mahasiswa semester 5, semester 6, itu pun banyak yang ternyata prakteknya di lapangan ya balik lagi cuman sekedar mengajar. Padahal ya sama, ketika kuliah seperti ini dia selalu bertanya, bagaimana Bu supaya mengajar matematika itu mudah dan menyenangkan, bla 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 dan seterusnya. Tapi prakteknya ya tetap nol ya. Jadi teorinya aja. Yang bagus adalah laksanakan ya, jangan cuma bertanya tapi laksanakan. Next, apakah kaidah-kaidah matematika yang disampaikan René Descartes akan terus relevan seiring berdaya? Apa motivasi Anda untuk bertanya ini gitu? Insya Allah akan terus relevan ya, selama tidak ada teori baru yang memang memberikan inovasi baru yang berbeda dengan Descartes ya. Kira-kira seperti itu. Saya belum menemukan rujukan yang mengatakan tidak berlaku lagi gitu. Terima kasih. Next, Ari Latifatul Mahbubah. Dalam makalah dijelaskan metode dialektika, yakni metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap, tesis, antitesis, sintesis, atau dibangun berdasarkan premis mayor, premis minor. Berikan contoh. Kalau minta diberikan contoh dan penjelasan, berarti Ari sudah lupa pada materi logika di semester 1. Padahal sudah pernah kenal istilah itu gitu ya. Monggo dibuka lagi bukunya, browsing ya. Saya pikir itu bisa di browsing pertanyaannya. Saya tidak tanggapi karena sebenarnya di internet sudah banyak, dan semester 1 sudah ada tuh materi logika. Amalia Nurjana, dalam makalah pendekatan pikiran mana filsafat manusia menemukan barang yang nisbi. Apa yang dimaksud dengan nisbi? Sudah dijawab oleh kelompok ini, dijawab oleh Arvinda, betul. Jadi boleh nanti sambil searching ya, definisi kebenaran nisbi sudah dijawab nanti oleh Google ya. Saya tidak tambahkan biar cepat. Terima kasih. Selanjutnya dari Nunung. Terakhir ya, dari makalah dijelaskan matematika mudah jika telah menemukan keindahan. Sama ini ya estetikanya tadi ya. Yang saya tanyakan bagaimana cara kita sebagai calon pendidik agar
peserta dapat jatuh cinta dan merasa bahagia serta tidak tertekan. Ya, satu, ketika Anda mengajar, pastikan Anda itu menjadi pengajar yang mukanya menyenangkan, dilihat rapi, sopan, sering senyum. Itu yang pertama dari fisik. Ingat ya, kesan pertama itu selalu yang paling akan terngiang gitu ya. Jadi Anda yang ramah, yang menyenangkan gitu. Yang kedua adalah sajikan materi itu yang pertama dengan mengenalkan bahwa materi ini sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Jadi indah dan tidaknya itu tergantung bagaimana cara kita menyampaikan dan apa yang kita sampaikan gitu. Pilih sesuatu yang dekat dengan siswa yang berkaitan dengan materi. Kemudian yang kedua, jangan asal ngasih rumus ketiga ya. Jangan asal ngasih rumus-rumus aja gitu, tapi ajak mereka untuk bisa menemukan rumus itu bareng-bareng sehingga mereka bisa menemukan konsep dan rumusnya bersama-sama. Mereka tidak akan merasa terbebani gitu, tidak tertekan. Selanjutnya, ketika Anda memberikan tugas atau PR, jangan yang terlalu banyak, cukup yang bisa yang bisa mengakomodasi materi dan bisa mengukur kemampuan siswa, sudah itu aja gitu. Mungkin itu ya sedikit tips yang saya kasih, nambahin dari yang tadi yang di awal-awal tadi ya. Yang jelas intinya yang mau saya garis bawahi adalah kita sebagai guru yang harus berusaha ya. Makanya kenapa pahalanya guru itu luar biasa adalah karena memang kalau dia ngajar dengan perjuangan dan benar-benar niat yang sungguh-sungguh, tulus ingin membantu sekuat tenaga, sebaik mungkin menyajikan sebaik mungkin materi kepada siswa, maka setiap hurufnya katanya sama Allah diganjar oleh pahala gitu ya. Betul bahwa jam kerjanya guru itu nggak cuman ketika dia ada di sekolah, tapi jam kerjanya guru itu adalah ketika dia ada di sekolah, pulang sekolah, sorenya, malamnya memikirkan bagaimana mengajarnya besok. Itu juga sudah terhitung jam kerjanya guru. Jadi makalah berbahagialah kalau Anda menjadi guru ya, karena pahalanya luar biasa. Semoga semuanya nanti akan diganjar sebagai pahala ya. Kira-kira seperti itu. Itu kalau guru yang sungguh-sungguh ya. Kalau guru-guru yang sungguh-sungguh. Kalau yang setengah-setengah atau yang nggak sungguh-sungguh ya nggak tahu lagi gitu ya. Kita bercita-cita jadi guru yang luar biasa besok ya. Mungkin ini terakhir dari Nunung. Jadi saya cukupkan sekian untuk pembahasan dari diskusi kelompok 9. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.